Shalom, selamat pagi. Pada pagi ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana ditulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat ke-28 sampai ke-32. Dalam kitab ini kita ketahui tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi pada pagi ini kita mau fokus untuk membahas tentang si anak sulung. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Apa yang kita bisa tangkap daripada kisah ini? Siapakah anak sulung itu? Anak sulung itu tentunya menunjuk kepada kita, umat Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mungkin telah lama mengenal Tuhan, bahkan aktif di dalam pelayanan sudah bertahun-tahun. Namun banyak dari kita tidak memahami apa yang menjadi keinginan Bapa kita, yaitu tentang jiwa-jiwa yang bertobat. Seringkali kita umat Kristen hanya fokus kepada sebuah perkumpulan atau sebuah pertemuan, kebiasaan ibadah kita, pada berkat, pada mukjizat. Namun kita tidak memiliki beban untuk jiwa-jiwa. Kalau kita teliti lebih lagi tentang kisah perumpamaan ini, tentunya kita akan menemukan apa yang menjadi kerinduan Bapa kita. Saya umpamakan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di dalam posisi seorang bapa yang kehilangan anak. Apa yang paling kita inginkan? Pastinya bukan harta, pastinya bukan kenyamanan, pastinya bukan kemewahan. Tetapi tentunya dia mau anak yang hilang itu kembali lagi. Tetapi pada saat ini kalau kita mau teliti lebih lagi, ternyata si anak sulung ini dikatakan secara fisik tinggal bersama-sama dengan bapaknya. Apa yang menjadi milik bapaknya juga menjadi miliknya. Tetapi dia tidak memahami apa yang sangat diinginkan oleh bapaknya. Ia hanya berkumpul saja pada teman-temannya. Tidak memiliki inisiatif untuk mencari adiknya yang hilang supaya bapaknya kembali bahagia. Dan lucunya lagi adalah ketika si adik datang, justru ia marah. Dia mencoba menghakimi dosa-dosa yang dilakukan oleh adiknya. Ini tentunya sangat berbahaya sekali buat kita semua. Ketika kita anak Tuhan mencoba untuk menghakimi dosa orang lain, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih kudus, kita merasa lebih benar dari orang lain. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup benar itu memang penting. Namun jangan kita merasa benar sehingga timbul kesombongan rohani. Seharusnya ketika kita tahu bahwa Bapa kita yang ada di surga kehilangan anaknya, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang, seharusnya kita memiliki inisiatif untuk mencari anak yang hilang itu dan membawanya kembali ke dalam persekutuan, hidup di dalam Tuhan, dan menikmati apa yang menjadi milik Tuhan. Kebahagiaan kita umat Tuhan sesungguhnya bukan pada banyaknya harta kita, bukan pada kemewahan hidup kita,
Tetapi begini, ketika kita bisa menjadi teladan, orang lain bisa melihat keteladanan kita, dan kemudian menjadi bertobat karena kita, tentu Bapa kita akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi mari kita merenungkan ayat firman Tuhan ini, sehingga membangkitkan semangat kita untuk fokus kepada tujuan penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu apa? Yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita hanya dapat mempermuliakan Tuhan jika kita berbuah banyak. Berbuah banyak artinya kita menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan banyak jiwa-jiwa kita bawa kepada Tuhan. Sekali lagi selamat berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami memulai aktivitas kami. Biarkan Tuhan Engkau tuntun buat setiap langkah kami. Biarkan kami Tuhan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bertindak hati-hati dan Tuhan menuntun buat setiap langkah kami, sehingga Tuhan berdampak kepada kehidupan kami yang berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan sudah tolong kami. Mari Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan bawa kami dengan tuntunan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau, biarkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa kami pada saat ini. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota kami. Biarkan Tuhan damai sejahteranya, kasih dan sukacita berasal daripada Tuhan, melingkupi buat setiap hati pikiran kami, supaya Tuhan kami dapat hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.